Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat bertemu lagi dalam pelajaran sejarah dan kebudayaan Islam dengan tema atau membahas profil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum membahas profil beliau, marilah kita selalu bersenandung berselawat bersama, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih. Langsung kita mulai. Untuk membahas sejarah dan kebudayaan Islam atau sejarah peradaban Islam, tak lepas dari tokoh utama atau tokoh sentral pembangun peradaban Islam, yaitu profil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena apa? Karena beliau yang membangun peradaban Islam hingga ke seluruh dunia, ya. Mulai dari sifat-sifatnya dan perannya dalam membangun peradaban Islam, ya. Langsung kita mulai. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Abdan, ya. Itu adalah salah satu atau sekelumit silsilah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut kita akan lihat, mencoba melihat silsilahnya. Nah, ini. Jadi silsilah Nabi Muhammad seperti ini, ya. Nabi Muhammad putra dari Abdullah yang beristrikan Aminah, ya. Itu ya, Abdullah dan Aminah. Nah, ini nasabnya antara Abdullah dan Aminah ini nasabnya ketemu di Kilab, ya. Jadi Kilab ini adalah datuk dari Aminah dan Abdullah, ya. Nasabnya sampai ke sini. Nah, itu kalau kita urutkan, ya. Lanjut. Muhammad diberi nama oleh kakaknya. Jadi Nabi Muhammad itu yang menamai adalah kakeknya. Siapa kakeknya? Kakeknya adalah Abdul Muthalib, ya. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, ya. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab, ya. Pamannya bernama Abu Thalib, ya. Nasab bapak dan ibunya bertemu pada datuknya Kilab. Nah, yang tadi sudah Bapak jelaskan, ya. Nah, yang ini. Kemudian silsilah Nabi Muhammad berasal dari keturunan pemuka Quraisy. Jadi Nabi Muhammad itu bukan keturunan orang sembarangan seperti itu. Jadi beliau adalah keturunan pemuka atau tokoh-tokoh utama dalam suku Quraisy tersebut. Suku Quraisy adalah suku yang berada di Mekah waktu itu, ya.
Kita lanjut ya anak-anak. Kemudian Muhammad lahir dalam keadaan yatim ya. Jadi ketika Nabi Muhammad usia kandungan 3 bulan, beliau ditinggal oleh ayahnya, meninggal begitu ya. Kemudian Nabi Muhammad lahir disusui ibunya sendiri, Siti Aminah ya. Setelah itu disusui lagi oleh Suaibah As-Lamiyah ya. Setelah itu disusui lagi oleh Halimah ya. Usia 6 tahun Nabi Muhammad dibersihkan jiwanya oleh Jibril ya, seperti itu. Jadi ketika bermain begitu, Nabi Muhammad dioperasi ya, bahasa sederhananya dioperasi, dihilangkan sifat-sifatnya yang buruk seperti itu. Maka dari itu Nabi Muhammad mempunyai perangai yang baik, berbudi yang luhur seperti itu. Usia 6 tahun ibunya meninggal dalam perjalanan pulang berziarah dari makam ayahnya ya. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya selama 2 tahun ya. Jadi ketika Nabi Muhammad ditinggal oleh ibunya, kemudian beliau diasuh oleh kakeknya ya, Abdul Muthalib tadi namanya. Diasuh selama 2 tahun ya. Lalu kakeknya yang mengasuh itu juga meninggal karena sudah usia lanjut seperti itu. Setelah kakeknya meninggal, kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib ya. Oleh Abu Thalib Nabi Muhammad diajari juga berdagang ya. Ketika usia muda, Muhammad pernah menjadi penggembala ya, penggembala kambing atau domba seperti itu. Nah, lanjut ke usia 12 tahun, Nabi Muhammad diajak berdagang oleh pamannya. Pamannya siapa pamannya? Abu Thalib ya. Diajak berdagang ke negeri Syam ya, bersama rombongan kafilah dagang Mekah ya. Rombongan kafilah dagang itu ya semacam kelompok dagang ya dari Mekah yang akan berdagang ke Syam nah, seperti itu. Kemudian ketika dalam perjalanan suatu hari Nabi Muhammad itu diamati oleh pendeta Buhaira ya. Kenapa kok diamati? Karena ada cerita bahwa Nabi Muhammad ditutupin atau ditamengin oleh mega ya. Jadi Nabi Muhammad tidak kepanasan seperti itu. Nabi Muhammad menjalin bisnis dagang dengan Khadijah yang kelak akan menjadi istrinya. Jadi ketika Nabi Muhammad muda, beliau juga menjalin bisnis dagang ya, usaha dagang kerjasama seperti itu dengan Khadijah, seorang janda yang kaya raya serta mempunyai predikat saudagar. Nah, jadi antara Nabi Muhammad dan Khadijah waktu itu menjalin kerjasama bisnis ya. Karena Nabi Muhammad itu orang yang jujur, Khadijah ini terpikat seperti itu kepada Nabi Muhammad ya. Selain itu Nabi Muhammad juga mendapat julukan sebagai Al-Amin. Artinya apa Al-Amin? Al-Amin adalah orang yang dapat dipercaya. Karena apa? Karena ketika berdagang Nabi Muhammad itu selalu bersikap jujur, selalu bersikap amanah seperti itu. Kalau barangnya bagus ya dibilang bagus, kalau barangnya kurang baik juga dibilang kurang baik seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad menikah usia 25 tahun dengan Siti Khadijah tadi ya. Kemudian mereka menikah dan dikaruniai anak ini. Ada Qasim, ada Abdullah, ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum dan ada Fatimah. Namun anak laki-lakinya Nabi Muhammad yakni Qasim dan Abdullah
ini meninggal dunia, ya. Tinggal anak-anak yang perempuan, ya. Ini adalah peta Jazirah Arab, ya, seperti itu. Mekah di sini, Mekah. Suku Quraisy di sini. Ya. Terima kasih. Semoga kalian paham. Apabila ada pertanyaan silahkan di chat di kolom komentar, atau kalian bisa japri langsung kepada Bapak di nomor WA yang sudah ada. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.